Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai resume pemrograman MIT Rule untuk model Reference Adaptive Control atau MRAC. Yang pertama ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana saya sendiri Nur Aulia 2023 11047, kemudian ada lalu Raffi Aditya Sawira, kemudian ada Medina Cinta Aulia Lumanau, kemudian ada Rizky Eka Pratama, dan yang terakhir Muhammad Daru Ari Sidik. Kemudian yang pertama itu pendahuluan, di mana pemrograman MIT Rule MIT untuk MRAC atau Model Reference Adaptive Control mengacu pada implementasi komputasi dari aturan adaptif MIT, di mana sebuah metodologi dengan adaptif yang bertujuan agar perilaku sistem yang tidak diketahui dapat mengikuti output dari model referensi yang diinginkan. Dalam konteks pemrograman, ini berarti mengembangkan kode, biasanya menggunakan bahasa seperti Python untuk komputasi dan data science atau MATLAB atau Simulink untuk simulasi dan desain sistem kendali. Untuk menghitung laju perubahan parameter sistem secara real-time berdasarkan gradien fungsi biaya, biasanya kuadrat dari kesalahan pelacakan, sehingga memastikan sistem adaptif beroperasi secara efisien dalam menghadapi perubahan lingkungan atau dinamika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk definisi dari MRAC dan MIT Rule. Untuk MRAC adalah Model Reference Adaptive Control, merupakan salah satu skema kendali adaptif di mana performansi keluaran sistem atau proses mengikuti performansi keluaran model referensinya. Parameter-parameter pengendali diatur melalui mekanisme pengaturan yang didasarkan pada error yang merupakan selisih antara keluaran plan dengan keluaran model referensi. Kemudian untuk MIT Rule adalah salah satu metode yang dipakai pada MRAC selain metode kestabilan Lyapunov atau MIT Rule, Massachusetts Institute of Technology Rule, dirancang untuk meminimalkan perbedaan antara keluaran sistem aktual dan keluaran model referensi. Prinsip utama MIT Rule adalah mengatur parameter pengendali adaptif sehingga kesalahan antara keluaran sistem dan model referensi dikurang. Body next. Selanjutnya untuk diagram blok dari skema model reference model adaptive control atau MRAC, di mana skema sistem MRAC terdapat dua loop. Loop pertama adalah loop umpan balik normal antara output proses dengan pengendali, sedangkan loop kedua adalah loop yang digunakan untuk melakukan mekanisme pengaturan parameter pengendali. Pada loop kedua ini dilakukan proses untuk update parameter pengendali maupun parameter plan sesuai dengan skema adaptif yang digunakan. Pengaturan dilakukan dengan meminimalkan sinyal error sehingga keluaran sistem Y sesuai dengan keluaran model referensi atau YM. Mekanisme pengaturan pada MRAC terhadap parameternya dapat dilakukan dengan metode MIT Rule. Terlihat pada blok diagramnya terdapat untuk set point yang mengarah ke controller yang nantinya akan mengarah juga ke plan sehingga menghasilkan keluaran. Sebelum menghasilkan keluaran, plan akan mengarah ke mekanisme pengaturan. Kemudian terdapat model yang dikirimkan oleh set point yang nantinya modelnya akan mengirim sinyal ke mekanisme pengaturan. Dan pada plan juga terdapat sinyal feedback yang akan kembali ke kendali untuk diatur ulang sehingga menghasilkan keluaran. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat diagram blok dari skema MRAC dengan metode MIT Rule 1 gamma, di mana skema MRAC dengan metode MIT Rule pada dasarnya mengatur sistem yang tidak diketahui plan, agar perilakunya secara erat meniru model referensi ideal, yang mendefinisikan kinerja keluaran yang diinginkan. Dalam skema ini, sinyal error pelacakan dihitung secara terus-menerus dan menjadi masukan utama bagi mekanisme adaptasi. Aturan adaptif MIT kemudian menggunakan error. Ini untuk secara real-time, menyesuaikan parameter kendali pada plan, di mana laju adaptasi tersebut ditentukan oleh konstanta positif dan gradien dari fungsi biaya kuadratik. Prinsip dasarnya adalah menggerakkan parameter ke arah yang mengurangi error pelacakan secara instan, meskipun skema ini tidak menjamin stabilitas global secara inheren dan memerlukan parameter yang disetel dengan hati-hati. Selanjutnya, next. Yang kedua ada skema MRAC dengan metode MIT Rule 2 gamma, di mana skema MRAC ini berfungsi untuk memaksa output plan mengikuti model referensi. Ia menggunakan dua parameter adaptif, 1 dan 2 yang disesuaikan secara online berdasarkan sinyal error. Parameter 1 di mana parameter 1 dan 2 adaptasi gain umpan balik internal dimodifikasi menggunakan MIT Rule dan laju adaptasi, bertujuan untuk meminimalkan error dan mencocokkan dinamika plan dengan model referensi secara terus-menerus.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk studi kasus pada MIT rules ini yaitu analisis model reference adaptive control MRAC dengan rules pada suhu mesin sealer. Studi kasus pada penelitian ini membahas masalah ketidakstabilan suhu pada mesin sealer yang memengaruhi kualitas penyegelan plastik industri. Variasi suhu sering terjadi akibat perubahan beban pemanas, jenis dan ketebalan plastik, serta ketidakstabilan daya, sehingga hasil penyegelan bisa mudah bocor, terbakar, atau tidak rapat. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan model Reference Adaptive Control MRAC dengan MID rule yang mampu menyesuaikan parameter kendali secara otomatis meskipun sistem mengalami perubahan karakteristik. Plan dimodelkan melalui identifikasi sistem berbasis data, PWM, dan suhu, menghasilkan model order 3 dengan akurasi 92,91%. Pengujian 4 delay gain 0,01, kemudian 0,1 dan 0,03 dan 0,05 menunjukkan bahwa gain 0,3 memberikan performa terbaik dengan overshoot rendah, rise time cepat, dan settling time paling stabil. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa MRAC MIT rules efektif menjaga suhu mesin sealer tetap presisi dan konsisten, sehingga meningkatkan kualitas pengemasan dan keandalan proses industri. Adapun di sini diagram blok sistemnya, di mana diagram blok tersebut menunjukkan alur kerja sistem pengendalian suhu mesin sealer berbasis model reference adaptive control atau MRAC. Proses dimulai dari sensor suhu yang membaca temperatur aktual dari elemen pemanas. Data suhu ini dikirim ke microcontroller Arduino melalui komunikasi SPI. Kemudian dibandingkan dengan model reference algoritma MRAC. Kemudian Arduino mengasih error menggunakan MIT rules untuk menyesuaikan parameter kontrol secara adaptif. Hasil pengaturan kontrol tersebut dikeluarkan dalam BM yang dikirim ke MOSFET sebagai penguat daya. MOSFET kemudian mengatur jumlah daya yang masuk ke elemen pemanas, sehingga suhu tetap stabil sesuai nilai reference. Sekian yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulannya adalah MRIC dengan metode MIT merupakan pendekatan kontrol adaptif di mana parameter controller diperbarui secara terus-menerus agar keluaran sistem mengikuti perilaku model referensi yang diinginkan. Proses penyesuaian dilakukan melalui aturan gradien MIT rule yang meminimalkan error antara sistem dan model dengan cara mengubah parameter berdasarkan sensitivitas error tersebut. Dengan mekanisme ini, controller mampu beradaptasi terhadap perubahan parameter plan, ketidakpastian, dan gangguan eksternal. Meskipun sederhana dan mudah diprogram, kestabilan sistem sangat dipengaruhi oleh pemilihan gain adaptasi sehingga perlu perhatian khusus. Dan ini adalah referensi jurnal yang kami ambil untuk isi materi pada praktikum pada presentasi kali ini. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.